di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan webinar Port and Terminal and Partnership seri kedua. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pembina Ibu Karmelita Hartoto. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, sudah hadir juga Korwil-Korwil Kalimantan yang hari ini akan mempromosikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah tuh hanya ada satu saja BUP, itu pun baru surat keputusan dan belum bisa. Dan banyak didominasi oleh Tersus dan TOKS. 114 Tersus dan TOKS yang menyebar di 9 sungai di Kalimantan Tengah. Jadi total sungainya kurang lebih 11, yang besarnya ada 9. Dan tadi juga ada informasi-informasi tentang pengurukan dan STS dan sebagainya. Ini juga harapan kami ke depan. Karakteristik daripada Kalimantan itu sangat berbeda dengan daerah Jawa. Dengan adanya rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur, semoga pelaku usaha BUP dan penunjang usaha kepelabuhanan yang lainnya dapat diberikan kesempatan semaksimal mungkin untuk berusaha dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalimantan itu adalah satu daerah yang sebenarnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kita tahu semua bahwa Kalimantan itu adalah sentra hasil bumi Indonesia. Pertama di situ ada batu bara, kedua adalah kelapa sawit. Di mana kedua-duanya komoditi tersebut adalah komoditi yang menunjang ekspor paling besar secara nilai selama ini untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara ekspor, berapa nilai ekspor terbesar kita? Ya otomatis yaitu tadi batu bara dan kelapa sawit. Kalimantan sesuai dengan geografisnya adalah terminal yang ada di pinggir sungai. Ada beberapa pelabuhan besar yang memang langsung menghadap ke laut seperti pelabuhan Balikpapan, itu langsung di depan Laut Jawa. Tetapi mayoritas hampir 85% seluruh terminal dan pelabuhan itu ada di pinggir aluran sungai. Cukup luar biasa. Artinya kalau misalnya kita mengenal istilah river port, di Eropa itu banyak river port, di Rotterdam. Kita itu sudah lebih banyak lagi river port kita itu. Cuman sayangnya belum cukup berkembang. Dan ini merupakan PR kita bersama. Teman-teman BUP yang ada di Kalimantan Selatan atau Tengah, Timur, dan Barat, Anda mempunyai potensi bisnis yang cukup luar biasa. Anda tidak saja punya opportunity untuk bisa mengelola terminal ataupun pelabuhan di tepi sungai atau river port, tapi Anda juga punya potensi mengelola alur sungai, Anda punya potensi mengelola pemanduan di sungai. Dan ini cukup menantang dan ini cukup merupakan sebuah bisnis yang cukup opportunity. Tinggal tergantung bagaimana kita mau mengambil kesempatan. Nah, ini adalah PR kita semua sebenarnya. Dan ini adalah pekerjaannya BUP sebenarnya. Bukan pekerjaannya badan usaha yang lain. Karena jelas di dalam undang-undang kepelabuhanan sudah dikatakan apa yang bisa dilakukan oleh BUP, yaitu seluruh jasa kepelabuhanan. Pelabuhan tidak hanya di tepi pantai, tapi pelabuhan juga bisa bersifat di tepi sungai atau disebut dengan river port. Jadi saya berharap teman-teman semuanya yang ada di Kalimantan, Anda itu penyumbang ekspor terbesar, dan Anda punya potensi besar mengembangkan river port di Indonesia. Jangan kalah dong dengan negara-negara di Eropa. Mereka bangga dengan river port-nya. Sedangkan kita lebih punya panjang sungai yang paling panjang, paling lebar ada di Indonesia. Dengan ABUPIS sebagai salah satu asosiasi di lingkungan pekerjaan maritim yang relatif masih muda, tetapi sudah berkiprah nih menunjukkan eksistensi dan mulai dikenal masyarakat serta pemerintah. Sebagai asosiasi badan usaha pelabuhan, diharapkan ABUPI dapat menjadi pengayom para anggotanya dan menjembatani kepentingan anggota dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Nah, harus benar-benar bisa menanggalkan vested interest individu perusahaan Anda. Para pengguna jasa juga tentunya merasa senang dengan kehadiran banyak BUP yang sudah memiliki konsesi, sehingga mempunyai banyak pilihan dan dapat dibangun kompetisi yang sehat. Sebagai badan usaha pelabuhan, tentunya juga wajib memahami keinginan pelanggan, serta dapat memberikan added value atas jasa yang diberikan, dan tentunya yang reasonable.
Karena sebagai dari rantai logistik nasional, kita dituntut untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi. Di ASEAN saja posisi kita masih nomor 5 di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Sebagai sesama industri kemaritiman, hendaknya disadari juga betapa sulitnya dunia pelayaran saat ini dalam menghadapi pandemi. BPS mencatat pertumbuhan transportasi laut kuartal 2 ini terkoreksi minimum minus 17. Banyak usaha shipping yang mulai beruntuhan. Ini karena saya ketua insan ya, saya jadi cerita curhat di sini. Sehingga persaingan sangat-sangat ketat. Disinilah perlunya kita harus saling bergandengan tangan. Perlu diingat kelangsungan hidup pelabuhan juga pelayaran kita saling tergantung nih ya. Jadi harus saling mengerti. Permintaan stimulus dan restrukturisasi pinjaman belum juga dipenuhi oleh pemerintah secara full. Kebijakan-kebijakan yang diberikan baru penjadwalan pembayaran saja dan penundaan sertifikat. Untuk UMKM saja yang sebetulnya mudah untuk diberikan masih belum benar-benar bisa jalan. Dunia usaha masih dalam ketidakpastian. Rasanya masih akan lama kondisi ini. Namun demikian, kita akan terus suarakan agar dapat stimulus seperti modal kerja dan penjatuhan ulang pinjaman. Ayo kita saling bersatu, bersinergi menghadapi turbulence ini dan saling menjaga kelangsungan ekonomi maritim kita. Hal yang sangat positif bagi pemerintah untuk membangun lebih efektif dan efisien lagi mitra di wilayah pelabuhan. Karena kita tahu bahwa antara pelabuhan dan kapal itu kadang-kadang terjadi hal yang sharing. Ada yang satu sisi pelabuhan dengan perhitungan tarifnya begitu tinggi, kemudian mungkin dari pihak kapal menghendaki untuk adanya pengurangan tarif dan sebagainya. Dengan adanya sinergitas ini, saya pikir ini merupakan satu peluang yang sangat luar biasa dan memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk melakukan program-program di sisi kepelabuhanan. Saya selaku KSOP 1 Balikpapan menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Saya juga berharap mitra kami yang ada di wilayah Balikpapan, wilayah Kalimantan Timur, mungkin satu yang saya titip pesan, Balikpapan, Kalimantan Timur selaku salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru, banyak hal yang mungkin perlu untuk kita bahas bersama, dan keterlibatan daripada Badan Usaha Pelabuhan juga sangat diharapkan. Salah satunya adalah ada rencana untuk pembangunan jembatan tol Balikpapan Penajam. Ini perlu ada kontribusi pemikiran dari Badan Usaha Pelabuhan agar jangka panjangnya keberadaan BUP maupun TUKS yang ada di Balikpapan ini tidak menjadi terganggu akibat daripada keberadaan jembatan ini. Ya, mari kita jalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan regulator, ya, untuk operator dan mungkin pihak ketiga atau swasta yang memang untuk di wilayah Kalimantan itu memiliki karakter yang memang agak berbeda. Di Kalimantan nanti ada jembatan, di tempat kami pun juga rencana ada jembatan. Mohon dukungan dari teman-teman asosiasi dan para pengelola dermaga untuk mencari solusi yang terbaik sehingga jembatan yang nanti sebagai penghubung dari Tanah Bumbu Kota Baru tidak mengganggu kegiatan bisnis yang ada di wilayah Kota Baru Batu Licin. Mengajukan desain yang agak berbeda sehingga nanti kapal-kapal itu tetap bisa berlalu lalang di selat laut operator sehingga kita bisa mencapai sebagai poros maritim dunia yang memang dihembuskan oleh pemerintah, dan saya yakin itu bisa tercapai tatkala kita bisa menjadi satu kesatuan. Jadi kita saling mengisi dan menguatkan. Siapapun para pelaksana bisnisnya, kita support sehingga nanti perkembangan itu nanti akan semakin baik. Saat ini di Indonesia ada
pelabuhan kami sebagai salah satu anggota dari ABUPI di khususnya areanya di Korwil Kalimantan Selatan. Ini kami berada di wilayah pembinaan maupun pengawasan dari KUPP Satui. Nah, ini adalah fasilitas, kita langsung ke fasilitas pelabuhan kami atau terminal kami, di mana kami ada satu konveyor, artinya satu loading conveyor yang dari darat menuju ke laut sepanjang 900 meter. Kemudian kami ada 2 untuk jetty atau 2 berthing jetty untuk bisa disandari oleh 2 tongkang yang kapasitas muatan sekitar 8.000 metrik ton atau antara 7.500 sampai 8.000. Di sekitar kita nanti juga ada banyak pelabuhan juga, artinya memang area kami ini cukup banyak area pertambangan khususnya batu bara, sehingga sangat membutuhkan banyak pelabuhan. Nah, ini juga fasilitas jembatan timbang kami ada 2, yaitu 80 ton untuk penimbangan kargo atau batu bara yang akan masuk ke area kami untuk sebagai penghitungan muatan yang akan masuk ke pelabuhan. Total luasnya ada 27 termasuk dengan kawasan hijau, artinya ada buffer zone, green zone yang memang kami ingin bahwa pelabuhan kita beberapa waktu saya juga melihat ada pelabuhan luar negeri kita itu sudah menjadi green port. Nah, ini salah satunya visi kami juga bahwa kami juga ingin menjadi green port yang berwawasan akan lingkungan. Terumbu karang kami juga lakukan konservasi kerjasama dengan beberapa pelabuhan sehingga operasional kita ramah lingkungan, boleh dibilang begitu. Jadi kita juga ada konservasi terumbu karang. Stokpel kami ini bisa menampung maksimal di angka 150, bahkan beberapa waktu lalu 100.000 ton batu bara yang bisa kita ini. Dan memang lokasi ini pun juga bisa dikembangkan untuk tangki timbun dan segala macamnya termasuk sawit, karena ini juga menjadi sebuah proyeksi bisnis. Itulah yang menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan konsesi pelabuhan yang sudah sertifikasi ISPS Code. Dan ini izin terkait dengan pelabuhan TUKS umum melayani sementara yang mulai kami lakukan sejak di 2018. Dan saat ini kami sedang proses untuk pengajuan konsesi melalui BUP, terminal untuk umum sementaranya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk standar kami adalah ISPS Code. Presentasi produksi ya, yang sudah kami lakukan produksi. Di PT Pelabuhan Selang Indah mempunyai visi dan misi, Pak. Visi kami itu menyajikan pelayanan ke pelabuhan secara proporsional, amat efektif dan efisien kepada para pengguna jasa. Mudah-mudahan dengan kami mendapatkan konsesi yang sudah kami terima tahun kemarin, kami bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada pembangunan pemerintahan kita. Dan para pengguna jasa itu berada di dekat JT juga. Kemudian di bawahnya ada lagi crushing plant. Crushing plant yang bisa itu bawah, Pak, bisa untuk produksi 500 ton per jam. Ada 2 unit. Ya. Produksinya, kemudian dermaga, fasilitas dermaga yang sandari untuk tongkang atau bars bisa sampai dengan 300-330 feet. Dan pemasangan ramdor persiapan karena kita tidak ada conveyor, Pak, ya, dari JT. Kemudian di bawah itu kegiatan pemuatan, Mbak, ya, itu kita menggunakan dump truck dalam tongkang untuk pembuatan batu bara. Kemudian itu kegiatan pemuatan batu bara ke atas dump truck. Berapa tahun, Pak, konsesinya? 21 tahun, Pak. Di konsesinya berapa persen, Pak? 5%. Wah, mantap. Perusahaan kami memang selama ini dikhususkan untuk mengelola alur barito, Pak. ABUPI, Pak. Itu perusahaan menugaskan saya sebagai person in charge, Pak. Karena kebetulan juga saya ini termasuk alumni diklatnya ABUPI, Pak. Siaran itu sejatinya dulu kan kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat, Pak. Jadi kalau saya persingkat sejarahnya, tahun 75 dulu, Pak,
pemerintah pusat dengan APBN itu pernah melakukan capital dredging, tapi alur lama Pak, sesuai dengan struktur geografisnya sungai. Kemudian terakhir maintenance-nya oleh pemerintah itu Pak tahun 77. Kemudian setelah itu tidak ada pengerukan Pak oleh pemerintah pusat. Jadi untuk capital untuk maintenance dredging sudah tidak dilakukan lagi. Pemerintah melakukan maintenance dredging tahun 2000 Pak. Setelah itu tidak ada lagi. Sehingga alur di muara Sungai Barito itu Pak hanya bisa dilewati menunggu pasang surut saja Pak. Jadi sekitar 4-7 jam pada saat air pasang. Jadi sangat-sangat ngantri Pak di muara sungai Pak. Kemudian para senior kami dulu, pemerintah pusat melalui BUMD, BUMN, BUMD dan segala pemangku kepentingan membuat konsep Pak, bagaimana kita ingin membuat alur yang lancar Pak, sehingga ada wacana untuk membuat alur baru saja gitu. Alur next Pak Dodi. Ini Pak, secara teknis dan geografis posisi kami Pak. Jadi yang kami kelola itu bukan sungainya Pak. Jadi sedikit jadi yang kita kelola itu justru di muara sungai Pak. Di muara Sungai Barito. Cas itu adalah barang tambang primer Pak. Barang tambang primer. Jadi sawit, kayu, kemudian batu bara. Kalau barang masuk ada split Pak, split, gipsum, seperti itu. Lihat dari kegiatan kepelabuhanan dan logistik terdekat, lokasi kami sangat strategis, sekitar kurang lebih 6,1 km dari Pelabuhan Samudra Palaran. Jadi dekat sekali Pak antara tempat kami dengan PT Samudra Palaran atau TPK Palaran. Kemudian kalau dari arah Pelabuhan Umum Samarinda berjarak sekitar 12,8 km. Ada tol baru yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda atau tol Balsam. Kalau dari arah pintu tol ke tempat kami juga sangat dekat, sekitar 12,1 km atau sekitar 15 menit kalau berkendara. Nah, apabila masuk dari Muara Berau, kapal-kapal masuk dari Muara Berau, jaraknya kurang lebih sekitar 47,9 mile. Jadi secara lokasi sangat strategis. Nah, ini tempat penyimpanan yang kami sediakan, ada 8 unit warehouse itu dengan ukuran 1.350 meter persegi. Kemudian ada 1 warehouse yang kami peruntukkan untuk menyimpan limbah B3, dan juga ada 1 emergency pit, itu berupa kolam yang mungkin diperlukan apabila dalam keadaan emergensi, misalnya ada sludge atau sentrit yang tidak bisa terbuang ke tempat penampungan yang semestinya sebelum diberikan kepada pihak pengumpul atau pemanfaat. Memang dulu awal-awalnya itu hampir semua tenaga kerja didatangkan dari luar negeri ataupun dari daerah di luar Kalimantan. Tapi sekarang transfer knowledge sudah berjalan, hampir 90% pelaksana kegiatan atau tenaga kerja yang bekerja adalah berasal dari sekitar lokasi kegiatan. Dari segi tata ruang pun PT SAL sudah memenuhi persyaratan, sudah sesuai dengan tata ruang berdasarkan yang di SK-kan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda. Ada separuh lokasi usaha atau sekitar 45.000 meter persegi yang belum kami konsesikan dan masih bisa dijadikan sebagai potensi kegiatan untuk Bapak Ibu yang mungkin memerlukan kegiatan penunjang usaha kepelabuhanan. Nah, ini Pak, area seluruhnya, jadi ada sekitar 93.600 meter persegi lokasi usaha kami. Yang sudah dikonsesikan adalah 47.498 meter persegi. Nah, ini adalah pelaksanaan atau kegiatan yang dilaksanakan. Spesifikasi keamanan yang dipersyaratkan oleh tenan. Semua kegiatan yang dilakukan memakai
peralatan yang sudah tersertifikasi, yang sudah terukur, sehingga sangat aman dan kami jamin dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Oke, di sini saya coba menjelaskan. Namanya PT Indika Logistics and Support Services, yaitu ILSS, tapi lambang di atas namanya Interport. Saya coba menjelaskan proses kami saat ini masih dalam tahap pembangunan, Pak. Mungkin berbeda dengan yang lainnya. Semua sudah beroperasi, ada yang baik dari TUKS maupun sudah BUP dan mendapatkan konsesi. Kami masih dalam tahap pengembangan dan masih pengajuan untuk proses konsesi itu sendiri. Jadi lokasi kami ini sebenarnya ada di Kota Balikpapan. Jembatan tadi yang menghubungkan Semayang antara Balikpapan. Nah, dengan adanya jembatan itu, rencananya yang dibangun pemerintah itu kalau nggak salah sekitar 50 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak mengganggu aktivitas yang akan nanti dilakukan di PT ILSS. Pelabuhan dari Balikpapan, Semayang Port, dan di situ kita juga mengoperasikan Somber, Industrial Business Park yang terletak persis di belakangnya sebesar 60 hektar, dan itu dimiliki oleh Interport. Approach channelingnya itu sebesar sedalam 18 meter, dan keadaan laut itu lumayan tenang, 1 knot, di bawah 1 knot. Untuk posisi pelabuhan kita nantinya akan dibangun. Ini sebenarnya sedikit perkenalan mengenai Interport itu sendiri. Interport adalah holding company dari Indika Logistics, dan segitu. Jadi next-nya adalah ini gambaran dari rencana kita. Mungkin bisa next slide-nya, Pak. Nah, ini adalah lokasi yang nanti akan dikonsesikan. Jadi sebesar 4 hektar keseluruhan ini adalah lini 1 atau biasa disebut lini 1. Dan paling dalam, paling mendekat ke arah pelabuhan itu minimumnya 9 meter kedalamannya, yang paling dalam itu bisa sampai 20 plus. Astraport Iskal ini memiliki nama PT Pelabuhan Penajam Banuataka. Dibangun tahun 2010, kemudian di tahun 2013 diakuisisi 100% oleh Astra International lewat portofolio bisnis di Astra Infra. PT Pelabuhan Penajam Banuataka ini 100% dimiliki oleh Astra International, dan ini merupakan pelabuhan pertama juga yang dimiliki oleh Astra. Secara portofolio bisnis saat ini ada 3 portofolio bisnis yang sedang kami kembangkan. Yang pertama adalah sebagai logistik base untuk kegiatan eksplorasi hulu migas. Kemudian yang kedua adalah sebagai PLB atau Pusat Logistik Berikat. Kita juga mengenal sebagai BLC, ya, Bonded Logistics Center. Dan portofolio bisnis yang ketiga adalah sebagai Port and Logistics Center. Untuk portofolio bisnis logistik base dan juga Port Logistics Center, kami berada di Balikpapan. Nah, secara sertifikasi kami juga sudah comply terhadap sertifikasi ISO 9001 untuk manajemen sistem, kemudian 14001 untuk lingkungan, serta 45001 untuk HSSE. Juga kami juga sudah memiliki sertifikasi untuk ISPS Code. Untuk fasilitas, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang utama. Yang pertama adalah jetty. Panjang jetty kami ini saat ini adalah 200 meter, di mana jetty ini memiliki kedalaman draft sampai dengan 9 meter untuk low LWS-nya, tertingginya sekitar 12 meter. Kemudian kami juga punya, sebagai pelabuhan kami juga punya lifting equipment berupa crane, kemudian forklift. Crane maksimum kapasiti yang kita miliki sampai dengan 280 ton, karena tadi untuk mensupport kegiatan dari eksplorasi migas sebagai logistik base. Kemudian kami juga punya fasilitas sebagai liquid mud plant, dan kami juga punya fasilitas hazardous waste untuk menghandle limbah dari hasil kegiatan di hulu migas eksplorasi di laut, di offshore. Juga tentu saja gudang dan juga open yard, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya sebagai logistik base. Saat ini kami sudah memberikan pelayanan terhadap 2 drilling campaign yang sekarang masih aktif berjalan di Mahakam, yaitu eksplorasi untuk laut dalam yang dilakukan oleh Eni Isepinggan, serta Pertamina Hulu Mahakam. Eksplorasi migas dapat di store di area warehouse maupun perairan di area dari
short base kami. Lokasi kami sebenarnya tepat berada di depan dari Interport, ada di sisi Balikpapan, kami ada di sisi penajamnya. Kami dari PT Kapuas Primakul adalah sebenarnya perusahaan berbasis pertambangan mineral dan saat ini sedang melakukan pembangunan 3 pabrik pemurnian atau smelter, yakni smelter seng, smelter PB, dan pengolahan seng oksida terkonsentrasi. KS kami persisnya ada di Sungai Kumai, Kota Pangkalambun, perkenalkan dulu China Harbor Engineering Company dan China Harbor Indonesia. Kalau China Harbor Engineering, CHEC itu berdiri tahun 80 dan saat ini kita memiliki cabang di 90 cabang di 100 negara dan kita memiliki 15.000 lebih karyawan ya yang mengerjakan semua proyek-proyek internasional yang kurang lebih nilai proyek itu hampir 30 miliar US dollar. Jadi ini sebagian besar kita menyediakan untuk kepelabuhanan. Awalnya PT Zhenhua dan tahun 99 lalu berubah menjadi PT China Harbor ya dengan core bisnisnya seperti konstruksi semua untuk pelabuhan, marine work, untuk PLTU dan untuk industri lainnya. LRT project, untuk jalan, tol, semua, serta dredging dan reklamasi, ya, untuk pekerjaan itu. Dan saat ini kita kurang lebih sudah 2,4 miliar US dollar untuk nilai kontrak kita yang pendapatan kita selama di Indonesia. Untuk proyek-proyek yang di Indonesia yang sedang kita laksanakan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah ini di Bojanegara, ya. Ini ownernya PT Zhenhua, Pembangkit Jawa Bali. Ini power plant dengan 2 kali 1050 megawatt. Ini di daerah Bojanegara. Ini cukup besar ya, karena dia karena daerahnya itu cukup landai sehingga harus membuat causeway dan trestle yang cukup panjang dari batu bara yang dikirim melalui conveyor ke stockyardnya power plant ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah proyek yang di Palembang, ini milik Sinarmas Group ya, di Ogan Komering Ilir. Ini sedang berjalan, ini panjang trestlenya 3 km, cukup panjang juga, memang di daerah-daerah yang landai juga ya. Lalu jetty flapelnya 400 kali 50 meter, ini saat ini sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah EPC jetty, ya, dredging dan reklamasi di ini di bersebelahan dengan PLTU Jawa 7 tadi, ya, juga di Bojanegara, Mirik Wilmar, PT Multimas Nabati Asahan. Lalu ini pekerjaannya untuk membangun causeway yang sepanjang 1185, lalu access bridge-nya, jetty platform 540 meter, serta pengerukan dan reklamasi. Kalau pengerukan 4 juta dan reklamasi untuk menambah area itu 40 hektar. Ini menyebelah dengan Jawa 7. Jadi cukup efisien juga untuk pelaksanaannya. 4 itu adalah di Tanjung Jati A, ini power plant Cirebon ya. Ini YTL Power. Ini akan selesai tahun 2022 nanti. Ini jetty dengan kapasitas jetty-nya itu 12.000 DWT dengan panjang trestle 2,9. Juga kita membangun water inlet dan outlet facilities ya, dan conveyor-nya sepanjang 3.000 meter. Jadi memang kebanyakan China Harbor mengerjakan saat ini ya, mengerjakan jetty-jetty atau pelabuhan-pelabuhan untuk power plant.
Ya. Yang kelima adalah ini yang di Ketapang masih berjalan, PT Well Harvest Mining Alumina, ini semacam smelter juga. Ini pembangunan ini untuk dermaga WAF itu 8.000 DWT, ya, dan ada pekerjaan pengerukannya juga. Jadi untuk terutama untuk pembuatan alur, pembuatan kolam, atau merawat alur, merawat kolam, atau membuat daratan baru, memperbaiki pantai, itu bisa kita laksanakan, termasuk tentunya untuk jeti-jeti. Nah, ini semua peralatannya itu sudah tersedia di Indonesia, jadi tidak perlu lagi menunggu lama-lama. Kalau memang ini semua kita menggunakan peralatan sendiri untuk seluruh proyek pembangunan marine work yang ada di Indonesia. Semoga kegiatan hari ini, diskusi, group discussion hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ingin bertanya dan belum lengkap jawaban yang disampaikan oleh speaker dan moderator, nanti bisa menghubungi hotline ABUPI. Dan untuk teman-teman yang Ibu Bapak yang ingin mendapatkan materi dari para speaker, silakan menghubungi hotline ABUPI. Saya mengucapkan terima kasih dan kita akan menyelenggarakan webinar The Seri 2020 seri 3, yaitu kita akan mempromosikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, dengan semangat bersinergi membangun tingkat lebihan dan jasa pelayanan pelabuhan bersama putri bangsa yang handal dan berdaya undang.